Lihatkan seorang ibu sedang membangunkan putrinya untuk berangkat ke sekolah. Sang ibu bernama Canda Sahai, sedangkan putrinya bernama Apeksa atau biasa dipanggil dengan Apu. Tapi sang anak sangat pemalas sehingga sang ibu harus berkali-kali membangunkan putrinya itu. Setelah bangun dan memberi beberapa uang saku, Canda atau ibunya pergi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah dokter Diwan. Sementara itu, karena malas, Apu terlambat mengikuti apel sehingga harus dihukum. Saat pelajaran matematika, Pak Sri Fastaf memulai pembelajaran dengan memberikan motivasi bahwa siswa yang mau berusaha di kelas ini, maka dia akan menjadi pemenang, sedangkan yang menyia-nyiakan akan menjadi pecundang. Di saat itu, Apu bersama dua temannya yaitu Sweety dan Pintu, mereka kembali berbuat ulah di kelas sehingga dihukum kembali. Di sisi lain, Canda sedang bekerja keras untuk mengumpulkan uang guna biaya pendidikan Apu. Dia rela bekerja serabutan setelah selesai membantu di rumah dokter Diwan dan mencuci di sungai. Bahkan Canda juga rela memakai barang bekas agar dia bisa berhemat dan menabung uangnya. Sungguh sangat berbeda dengan Apu yang suka malas-malasan, suka jajan dan lebih suka bermain daripada belajar. Pada malam harinya, Apu mengatakan jika temannya yang bernama Pintu bercita-cita sebagai supir taksi, dia akan menyupiri para orang kaya. Apu sangat terkesan dengan itu, tapi ketika Canda menanyakan apa cita-cita Apu enggan menjawabnya. Keesokan harinya, saat Canda pergi ke pasar bersama dokter Diwan, Canda menanyakan mengenai biaya kuliah jurusan teknik dan kedokteran yang pasti mahal. Dokter Diwan mengatakan jika dulu biayanya tidak terlalu mahal, maka dari itu dia bisa menjadi dokter. Tapi sekarang pendidikan sudah menjadi lahan bisnis sehingga biaya pendidikan sangat mahal, kisaran 1-5 juta rupiah. Mendengar hal itu, Canda pun langsung tertegun. Ketika malam tiba, Canda menanyakan siapa yang memberi mereka manisan. Apu menyatakan jika itu dari Paman Mansur. Dia baru saja diterima sebagai satpam dengan gaji 8.000 rupiah. Dia juga akan mengadakan pesta untuk merayakan hal itu. Mendengar hal itu, Canda merasa heran mengapa hal itu harus dirayakan, apalagi harus mengaburkan uang. Selanjutnya, saat mau tidur, Canda kembali menanyakan kembali apa cita-cita Apu. Apu pun menjawab jika dia kelak akan menjadi seorang pembantu. Mendengar hal itu, Canda langsung marah karena Canda menyekolahkan Apu bukan untuk menjadi pembantu. Apu yang mempunyai pikiran kolot mengatakan jika anak insinyur pasti akan menjadi insinyur, anak dokter pasti akan jadi dokter, dan kedua anak pembantu mau jadi apa? Pembantu, jawab Apu. Canda tambah marah dengan jawaban Apu. Dia mengatakan akan melakukan segala cara agar Apu tidak seperti dirinya. Obrolan mereka lanjut pada pagi harinya. Apu mengatakan jika jadi pembantu tidaklah buruk, tapi malah mulia karena jasanya sangat berguna untuk membantu orang kaya yang sangat sibuk. Canda yang semakin bingung dengan pemikiran anaknya mengatakan hal itu pada dokter Diwan. Dokter Diwan mengatakan bahwa kesuksesan dapat diraih karena dua hal, yakni keberuntungan dan kerja keras. Karena orang miskin tidak beruntung, maka dia harus bekerja keras. Tapi persoalannya, Apu bukanlah anak yang bekerja keras, dia malah cenderung malas. Dokter Diwan juga menambahkan apapun caranya, Apu harus lulus, karena jika tidak, maka dia kemungkinan besar akan berhenti sekolah. Lalu Dokter Diwan menyarankan agar Apu mengikuti belajar tambahan. Dokter Diwan kemudian memerintahkan Canda untuk menemui Pak Gupta, pemilik salah satu bimbel. Canda menanyakan mengenai diskon yang ada pada bimbel tersebut. Pak Gupta mengatakan yang mendapatkan diskon adalah anak dengan nilai 75 ke atas. Canda pun bingung, bukannya yang butuh bimbel adalah anak yang bodoh. Jika anak yang nilainya di atas 75 sudah tidak butuh bimbel dari Pak Gupta, maka dari itu mereka dapat diskon agar tetap mau belajar tambahan. Selanjutnya, Pak Gupta memberikan penawaran khusus pada Canda karena dia dikirim oleh Dokter Diwan. Jika Apu memiliki nilai 50 pada UTS besok, maka dia akan memberi diskon 50%, sedangkan saat ini Apu hanya memiliki nilai 47. Sesampainya di rumah, Canda menyuruh Apu agar belajar lebih giat agar nilainya dapat berubah. Tapi Apu malah menjawab untuk apa belajar, kalaupun berubah ibunya tak punya uang untuk bayar bimbel dan biaya sekolah pada tingkat berikutnya dan nantinya tetap jadi pembantu. Keesokan harinya, Canda menceritakan pengalamannya itu pada Dokter Diwan. Dia sebenarnya ingin mengajari anaknya sendiri, tapi materi matematika saat ini sangat sulit dan dia tak bisa memahaminya. Dokter Diwan menawarkan apakah Canda mau sekolah lagi.
Hal itu tentu dianggap sebagai lelucon bagi Canda, namun Dr. Diwan mengatakan itu serius dengan harapan Canda dapat belajar dan mengajari Apu nantinya. Tapi Canda menganggap itu adalah hal yang tidak mungkin karena umurnya yang sudah tua tentu tidak lagi cocok bersekolah di sekolah formal, belum lagi masalah biaya sekolah dan juga pekerjaan Canda di rumah Dr. Diwan. Dr. Diwan mengatakan Canda tak perlu khawatir dengan hal itu, yang penting mau atau tidak. Suami Dr. Diwan menambahkan bahwa Canda dapat datang lebih pagi untuk bekerja terlebih dahulu lalu sekolah. Canda kembali menanyakan bagaimana jika gagal. Dr. Diwan pun mengatakan jika gagal, maka biarkan Apu menjadi pembantu. Keesokan harinya, Dr. Diwan mendaftarkan Canda ke sekolah yang sama dengan Apu, dengan harapan Apu dapat bersikap lebih baik karena ada ibunya. Sesampainya di ruang Pak Sri Fastaf, beliau sangat kaget mengetahui Canda mau mendaftar sekolah. Tapi kemudian Pak Sri Fastaf memahami keinginan Canda agar bisa mengajari anaknya belajar, namun aturan tidak memperbolehkan dan harus ada izin untuk menerima Canda. Dan akhirnya pihak berwenang mengizinkan Canda bersekolah di tempat itu. Ketika di rumah, Canda menceritakan hal itu pada Apu. Apu langsung marah dan mengancam apabila ibunya masuk ke sekolah, maka dia yang akan berhenti sekolah. Apu kemudian berjanji akan belajar lebih giat lagi dengan syarat ibunya tak jadi sekolah lagi. Apu malu jika harus sekelas dengan ibunya dan pasti akan menjadi bahan tertawan teman-temannya. Canda pun mau menuruti kemauan Apu, namun setelah beberapa hari sikap Apu tak kunjung berubah, nilainya juga tetap jelek, maka Canda memutuskan untuk masuk sekolah lagi. Keesokan harinya, Apu dikagetkan ibunya masuk ke kelas sebagai murid baru. Para teman-teman Apu juga heran dengan kedatangan Canda di kelas itu. Melihat hal itu, Apu sangat merasa malu. Hey, तो आप इनकी मदद करेंगे? Karena hal itu, setelah pulang sekolah, Apu lebih memilih untuk pergi sampai malam, sedangkan Canda langsung ganti dan pergi bekerja. Ketika malam hari, Apu masih mengacuhkan ibunya karena marah. Hari demi hari Canda bersekolah, dia tampak kesulitan mempelajari pelajaran saat ini, apalagi matematika. Untungnya ada murid yang paling pintar di kelas itu yang mau mengajari Canda matematika, dan Canda pun sangat giat dalam belajar. Sebagai gantinya, Canda membuatkan bekal untuk Amar karena Amar tak pernah membawa bekal. Sementara itu, sikap kurang ajar Apu semakin menjadi, dia semakin tak sopan pada ibunya. Di sisi lain, teman-teman Apu kini mulai berteman dengan Canda, hanya Canda sendiri yang bersikukuh tak mau bersama Canda. Mengetahui hal itu, Canda berusaha menutupi hubungan Canda dan Apu agar tak malu di sekolah. Berkat sikap Canda yang baik, Canda bisa berbaur dengan teman-teman di sekolah Apu. Tak lupa dia juga menasihati Pintu yang bercita-cita menjadi sopir taksi. Canda mengatakan jika dia hanya menjadi supir, maka dia akan menyupiri orang lain seumur hidup. Mengapa dia tak bercita-cita memiliki mobil sendiri? Saat pembelajaran, Pak Sri Fastaf memberi penghargaan pada Canda karena nilainya semakin naik, dan itu berkebalikan dengan Apu yang nilainya semakin turun. Hal itu membuat Apu semakin kesal dan semakin tak sopan pada ibunya. Ibunya mengatakan jika Apu marah karena dia tak mampu menerima kenyataan jika dia tak bisa mengalahkan pembantu dan teman-temannya lebih memilih berteman dengan Canda karena malu memiliki teman yang bodoh seperti Apu. Akhirnya Apu mengajukan taruhan apabila nilainya lebih tinggi dari Canda, maka Canda harus berhenti sekolah. Maka sejak itu persaingan antar ibu dan anak pun dimulai. Dan Apu pun mulai belajar dengan giat. Di berbagai tempat dia gunakan untuk belajar. Canda merasa senang melihat perubahan putrinya itu. Namun di sisi lain, Canda merasa resah apabila Apu sudah berubah pintar. Apakah dia mampu menguliahkannya di jurusan kedokteran atau teknik? Dr. Diwan mengatakan bahwa jika Apu sudah berubah, Apu akan memiliki jalan hidupnya sendiri. Sewaktu berjalan, Canda hampir tertabrak rombongan kolektor. Oleh pengawal kolektor, Canda dimarahi, tapi kolektor yang baik hati justru berbalik meminta maaf pada Canda. Setelah itu, Canda memiliki ide untuk menemui kolektor. Dia ingin menanyakan bagaimana caranya menjadi kolektor. Namun setelah beberapa kali Canda mencoba menemui, dia selalu dihalangi oleh penjaga tuan kolektor. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya Canda berhasil bertemu kolektor seusai dia bertengkar dengan penjaga. Di rumah kolektor, Canda diterima dengan baik. Di sana Canda menanyakan bagaimana caranya untuk menjadi kolektor. Apakah ada kampus atau jurusan khusus yang harus dimasuki?
Pak Kolektor mengatakan jika tidak ada kampus atau jurusan khusus untuk menjadi kolektor, dia hanya cukup mengikuti ujian UPSC. Lalu Canda kembali bertanya apakah perlu mengikuti bimbel. Pak Kolektor mengatakan jika banyak yang melakukan hal itu, tapi dia tidak, karena dulu dia berasal dari keluarga tidak mampu, dia hanya giat belajar semaksimal mungkin. Seusai mendengar penjelasan Pak Kolektor, Canda pulang. Pak Kolektor yang memang baik menyuruh supirnya untuk mengantar Canda pulang. Keesokan harinya, Apu masih semangat belajar. Dia banyak bertanya pada Amar, mengapa matematika sangat sulit. Amar mengatakan mengapa soal matematika sulit, itu karena dia tidak memahami soalnya. Rahasia soal matematika adalah jawaban di balik soal. Apu kemudian berusaha memahami dan membaca dengan cermat soal tersebut. Sementara itu Amar memvisualisasikan soal itu di lapangan. Cara itu berhasil membuat Apu paham soal matematika. Apu tambah semangat untuk belajar. Hal itu juga dilakukan oleh Canda. Mereka saling bersaing hingga hari ujian pun tiba. Setelah ujian selesai, Apu dan Canda sama-sama menggerutu karena mereka tidak bisa menyelesaikan semua soal karena kehabisan waktu, padahal sebenarnya mereka bisa mengerjakan. Beberapa hari kemudian, hasil ujian pun dibagikan. Di luar dugaan, Canda mendapat nilai 52, sedangkan Apu berhasil mendapatkan nilai 58. Melihat hasil itu, Canda sangat senang. Apu sekarang telah berubah, namun karena sering tidak masuk, Canda kena teguran hingga dipecat oleh pemilik toko sepatu tempat Canda kerja serabutan. Walaupun demikian, Canda merasa senang melihat perubahan anaknya. Canda pun kemudian memeluk Apu. Canda yakin Apu bisa lulus ujian dan lanjut kuliah, lalu mengikuti ujian UPSC dan menjadi seorang kolektor. Namun Apu meragukan keinginan ibunya karena keterbatasan biaya dan masih berpikiran kolot. Apu juga mengatakan motivasinya belajar hanyalah untuk mengalahkan ibunya, sehingga Canda tak lagi datang ke sekolah. Hal itu membuat Canda sedih karena anaknya ternyata belum berubah. Keesokan harinya, Canda pergi ke rumah Dr. Riwan. Dia diberi amanat oleh Dr. Riwan yang akan pergi keluar kota selama 3 bulan. Sementara itu, Apu tampak senang di sekolah karena pada hari itu Canda tak datang ke sekolah. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Pagi hari berikutnya Canda datang ke sekolah lagi. Apu pun menanyakan mengapa ibunya datang lagi ke sekolah. Canda mengatakan bahwa dia juga bisa pura-pura berubah. Di sekolah, Canda kembali belajar dengan Amar. Tanpa diduga, Sweety dan Pintu juga ikut belajar, sehingga pada ujian selanjutnya, nilai Sweety dan Pintu menjadi lebih baik. Begitu juga dengan Canda yang nilainya meningkat. Hal berbeda malah terjadi pada Apu, dia malah nilainya menurun. Ketika sedang di rumah, Canda seperti biasa menyimpan uang tabungannya. Tak sengaja Apu melihat hal tersebut. Tanpa diduga, Apu mengambil uang itu setelah Canda pergi. Uang itu dia gunakan untuk mentraktir Sweety dan Pintu di restoran mahal. Selain itu, Apu juga membeli sepatu baru. Di rumah terlihat Canda sedang mencari kaleng tabungannya. Tapi setelah melihat Apu membeli sepatu baru, Canda langsung tahu jika Apu yang telah mencuri uang itu. Canda langsung marah dan memukul Apu akibat ulahnya itu. Padahal Canda rela menyisihkan uangnya untuk biaya pendidikan Apu. Tapi bukannya meminta maaf, Apu malah mengatakan jika uang itu bukanlah hasil jeripayah ibunya, namun hasil dari pemberian pria skuter yang selalu mengantar ibunya setiap malam. Canda sangat marah dengan perkataan anaknya yang menuduh Canda telah jual diri. Tak puas dengan itu, Apu juga mengatakan jika Canda tidak melakukan apa-apa untuknya. Akibat hal itu, Canda menangis karena tak menyangka anaknya bisa berkata seperti itu. Karena ulah Apu, Canda harus kembali bekerja untuk mengumpulkan uang. Dia juga terpaksa tidak masuk sekolah. Para teman-teman merindukan Canda yang tak bersekolah lagi. Selanjutnya, para murid mendapat tugas untuk membuat esai tentang cita-cita yang ingin diraih. Pintu kemudian merasa bingung mau menulis apa karena dia bercita-cita menjadi sopir taksi, terasa tidak keren. Sedangkan Apu yang ditanya apa cita-citanya mengatakan jika orang miskin tak berhak punya cita-cita. Namun pada malam harinya, Canda mengatakan jika orang yang tidak punya cita-cita adalah orang miskin yang sesungguhnya. Di sekolah ketika presentasi, Apu tidak bisa menceritakan cita-citanya. Sang guru kemudian mengatakan jika Apu adalah perempuan yang tidak punya impian. Melihat hal itu, Pintu menanyakan apa yang terjadi pada Apu, mengapa dia berubah, apa karena Pintu dan Sweety pindah ke tempat duduk. Pintu mengatakan jika itu adalah usaha mereka agar lulus ujian.
Selepas pintu pergi, sekarang giliran Amar yang mendekati Apu. Amar menanyakan keberadaan Canda. Hal itu karena Amar telah mengetahui jika Canda adalah ibu Apu. Lalu Amar mengajak Apu pergi ke sebuah restoran. Hal itu bertujuan agar Apu melihat Canda bekerja keras demi masa depan anaknya. Apu mungkin tidak punya cita-cita, tapi ibunya mempunyai harapan besar pada Apu agar dia sukses. Amar juga mengatakan pria skuter yang mengantar Canda adalah kakaknya yang satu kantor dengan Canda, sehingga dia selalu mengantar Canda pulang. Apu pun menangis mengetahui hal itu karena dia telah salah selama ini. Apu kemudian meminta maaf pada ibunya. Canda dengan besar hati memaafkan putrinya. Apu mengatakan pada Canda agar dia tak lagi kerja di restoran. Apu juga mengatakan jika dia akan membantu ibunya mencari uang. Selain itu, Apu juga meminta Canda untuk kembali ke sekolah untuk melanjutkan pendidikannya yang gagal pada masa lalu. Keesokan harinya, akhirnya kembali masuk ke sekolah. Di sana Canda ditagih tugas esai secara mendadak, namun Canda belum mengerjakan tugas tersebut yang membuat dia dimarahi oleh gurunya. Melihat hal itu, Apu tidak terima. Apu kemudian berdiri dan mengatakan perjuangan dan cita-cita Canda dengan lantang. Canda pun menangis mendengar pembelaan dari putrinya. Canda juga mengatakan bahwa dia tidak salah mengalami kegagalan, tapi yang salah adalah menerima kegagalan tanpa perjuangan. Dan mendekatlah pada orang yang bisa memahami kita. Pada ujian kenaikan tingkat, Canda dan Apu berhasil lulus, bahkan dia juga berhasil lulus ujian nasional setahun setelahnya. Selanjutnya kita diperlihatkan Apu yang telah lulus kuliah dan hendak mengikuti ujian UPSC. क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती। Seperti itulah kisah perjuangan seorang ibu yang berprofesi sebagai ART dalam membimbing anaknya yang malas belajar untuk meraih kesuksesan di masa depan.